Halo teman-teman, kita akan menjawab komentar-komentar Anda lagi dari YouTube dan juga live Instagram ya yang belum terjawab. Teman-teman, silakan berkomentar di YouTube ya. Sebagai negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan berkomentar. Kita mulai dari ini, video mengenai prinsip utama SPTOP ya. Kenaikan harta harus seimbang dengan penghasilan di tahun tersebut ya. Bapak Wu S0367, kok mau tanya, saya pas mau masukin harga emas dengan nilai perolehan sekarang, baru sadar ada kesalahan. Jadi saya ikut TA tuh dan lapor emas dengan nilai A. Dan itu tidak berubah sampai 2021. Tapi 2022 ada kesalahan masuk nilai sebesar B yang jauh lebih besar dan terus dengan nilai itu sampai sekarang. Oke, satu, perlu pembetulan. Perlu pembetulan SPT 2022 kembalikan nilai nilai B menjadi A ya. Nah, jadi kalau mau dihitung nilai perolehan sekarang juga jauh lebih besar jadinya, yang tentu tidak cocok dengan info TA. Itu penyelesaian gimana ya? Apa bisa pembetulan? Bisa kok, bisa pembetulannya. Karena ini sensitif ya kalau emas ya, sebaiknya dibetulkan, nggak ada masalah ya. Dan juga perlu betulkan sampai 2023, 2024 juga ya. Thank you, Bapak Edi. Jika di e-form 2024 ada lapor tanah dengan kode 069 ya, harta tidak bergerak lainnya. Di Cortex, apakah lapor tanah tersebut dengan kode harta yang sama, harta tidak bergerak, atau boleh diganti? Boleh, boleh, boleh. Boleh diganti ya ke kode yang benar. Intinya 2025 adalah saatnya lapor yang benar ya, saatnya lapor yang benar. Nah, yang penting prinsip SPT eh, apapun yang dilaporkan, yang penting itu bisa dijelaskan oleh WP. Itu aja sih. Apapun yang dilaporkan, mau jungkir balik, mau mau yang aneh-aneh, nggak jelas, silahkan dilaporkan. Yang penting dapat dijelaskan oleh WP apabila dipanggil oleh pajak gitu ya. Jadi nggak ada masalah, silakan aja kita laporkan. Mau diubah juga boleh, berubah juga boleh ya. Silakan. Yang penting kita bisa menjelaskan. Begini loh, SPT saya, ini loh yang terjadi gitu loh. Thank you Pak Edi. Bapak Arya Bumi, malam kok. Orang tua saya WPOP bayar PPh final. Tahun 2024 saya hendak mengakui bekerja sebagai karyawannya dia. Dari akun pajak orang tua di JP Online sempat bayar setoran 21.100. Oh, PP 21. Di April 2024 sejumlah 120.000 untuk potongan saat terima THR ya. Gaji 4 juta. Tapi belum bikin bukpet karena bingung nih. SPT 2024 orang tua juga akhirnya belum lapor tapi PPh final tetap bayar tiap bulan. Tidak ada karyawan lain yang dipotong PPh 21. Saya juga belum lapor SPT 24. Lalu rencana berubah. Saya mau pembetul SPT, saya bayar PPh final ya untuk usaha. Bagaimana untuk laporan setoran potongan PPh yang terlanjur dari akun pajak auto itu biarin saja lah. Cuekin saja itu PPh satu tidak pengaruh apa-apa sih. Nilainya juga kecil, cuekin aja. Dilaporkan dan bagaimana caranya supaya tidak memicu masalah. Dulu sempat coba PBK di DJP online untuk kesetoran final, tidak bisa, diminta pakai Cortex. Dicoba di Cortex kok tidak muncul setoran. Udah Pak, nggak usah pusing, nggak usah pikirin itu. Ya, move on saja. Ya, move on saja langsung ke SPT 25 Cortex. Santai aja Pak, nilai kecil nggak pengaruh kemana-mana. Bapak Cute Queen, Ibu ya. Kok kalau bunga deposito otomatis masuk ke dalam tabungan dan di SPT cuma lapor saldo akhir tahun tabungan dan saldo deposito nggak apa-apa kan? Jawabannya nggak apa-apa sih ya. Tapi alangkah baiknya mulai lapor yang tertib gitu ya. Artinya kalau sudah tahu ada bunga, maka perlu dilapor penghasilan. Nah, gitu. Perlu dilapor sebagai penghasilan bunga di bagian lampiran 2 2A kalau nggak salah ya. Eh, Penghasilan yang bersifat final. Kira-kira gitu, Pak Ibu Cute Queen ya. Thank you, Bu. Bapak Davedi Pak. Pak, kalau penghasilan luar negeri seperti kupon obligasi dan penghasilan lain dari luar negeri, bila direpatriasi seluruhnya apakah bebas PPh? Jawabannya bisa, bisa dicoba ya. Bawa pulang semua penghasilan tersebut ya. Hanya penghasilannya, pokok
pokok nilai pokok tabungannya atau nilai pokok investasinya tidak usah bawa pulang. Yang dibawa pulang hanya penghasilannya saja ya, yaitu bunga, dividen, interest dan sebagainya. Nah, terus diinvestasikan di Indonesia ya selama minimal 3 tahun. Nah, kemudian bisa bebas pajak ya. Yang kedua, ingat lapor sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga, ingat lapor e-reporting investasi ya, investasi dividen di setiap setiap awal tahun selama 3 kali ya, selama 3 kali. Thank you Pak Dev. Ibu Ani, kok kalau pembetulan SPT WPOP 2021-2024, apakah boleh pakai final? Jawabannya boleh. Walaupun belum pernah suket PP 55, boleh ya. Boleh. Suket PP 55 bukanlah pertanda seseorang qualified atau tidak ya untuk menggunakan PP 55. PPh final UMKM 0,5%. Jadi silahkan dipakai, langsung boleh langsung pakai. Ibu Muriati Sujono, saya MPP baru 2025, usaha dimulai 2021. Gimana cara lapor SPT dari tahun 2022 ke 2024? Boleh, boleh saja lapor mundur ke 2022 sampai 2024. Karena kalau lapor buat di Cortex sekarang dimulai 2025, mau lapor 2024 ke bawah nggak bisa. Satu, buat ke kantor pajak ya, ke kantor pajak, buat nomor EVIN, buat juga akun DJP online ya. Nah, yang kedua dari sistem DJP online barulah bisa lapor SPT 2024 dan sebelumnya. Begitu. Bisa kok, Bu. Silakan dicoba. Kemudian Bapak Gamal Sidik Wacana, kok izin tanya, ada orang tua yang jual sebagian saham perusahaan kepada anaknya pada tahun 2024. Apakah penjualan saham ini termasuk hibah kok? Eh, menjual sebagian saham perusahaannya kepada anaknya. Apakah ini hibah? Oke, satu, hibah atau bukan? Tanya ke diri sendiri, gitu. Apakah terjadi pembayaran uang gitu. Kalau ada pembayaran uang berarti transaksi jual beli biasa, bukan hibah gitu ya. Nah, kalau hibah itu memberikan tanpa menerima uang. Maksudnya tidak terima balikan uang gitu. Dan di sisi dan si anak ini baru mau lapor SPT-nya tahun 2025. Oh, baru mulai pertama kali. Oke, ya ya ya. Oke. Si anak mesti lihat apakah harta dirinya sendiri sudah banyak hartanya nih. Kalau banyak, maka boleh lapor SPT mundur ke 2024 dan sebelumnya. Gitu. Oke, thank you Pak Gamal. Semoga terbantu. Bapak Ninik, WP pribadi sudah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan. Lapor SPT juga. Jawabannya lapor. Selama masih ada NPWP, maka tetap lapor ya. Ada NPWP aktif, SPT tahunan. Dia boleh mengajukan permohonan NE ya, non-efektif atau NA ya, non-aktif, supaya tidak perlu lagi tidak perlu lagi lapor SPT tahunan ke depannya. Oke. Thank you Pak Nini, semoga terbantu. Bapak Tony, harta pejabat bisa naik signifikan, itu bagaimana coba lapornya? Oke, gampang Pak kalau pejabat ya, tinggal bilang hibah, hibah, hibah. Ibarat si tukang bohong orang pajak nyuruh rakyat untuk jujur. Oke, siap. Lanjut, petugas pajak idaman katanya. Oh, ini yang biar petugas pajak ya, yang suruh WP lapor tidak lengkap SPT OP. Kawan, kalau semua helpdesk KPP begitu, jadinya malah tidak sungguh-sungguh melayani wajib pajak yang tidak mengerti. Waduh, kebangetan memang kontes ini ya. Saya udah lapor SPT Badan Februari, semua data sudah keisi. Lapor. Pas fill ulang, angsuran PP 25 hilang sendiri. Waduh, kacau.
AR kan pemeriksa juga. Sasaran empuk itu karena AR tahu kekurangan bayar WP juga. Oke. Tidak semua petugas pajak mengerti konteks, betul ya. Bang, asistensi dan sosialisasi itu rata-rata untuk PNS dan instansi pemerintah. Ada berita jikalau ASN sudah mencapai target 99% lapor SPT, jadi di kantor pajak itu mayoritas penuh sama ASN dan instansi pemerintah. Mereka diprioritaskan. Sedangkan non-ASN yang disuruh nonton YouTube. Oh gitu, emang gila katanya. Akhirnya saya belajar di YouTube sendiri tanpa asistensi petugas pajak. Waduh. Memang petugas pajak kelihatan keteteran dan kecapean. Kasihan juga sih. Tapi ketika literasi pajak akan perpajakan profesional kita sendiri tahu banyak, mereka melakukan asistensi ke saya. Mungkin petugas pajak pusing harus input data WP yang otomatis dengan konteks bikin ribet, bisa berjam-jam. Oke, betul ya. Bapak Plak PT. Bagi WP ada kesan bahwa sudah dibantu petugas, maka akan aman sehingga melaporkan seperti pada video. Ah, itu dia ya. Salah salah besar teman-teman ya. Kalau belum berpikir dengan datang ke KPP akan lebih aman tuh salah besar ya. Nanti ketika diperiksa orang pajak bilang gue nggak tahu, gue nggak ingat gitu. Beneran tuh mungkin dikasih target kuantitatif seberapa banyak WP yang berhasil mereka bimbing untuk isi SPT. Lebih baik kasih kualitas ya dan ditulis inisial AR yang bimbing agar mereka tidak asal-asalan. Waduh. Ini karena yang bantu helpdesk, jadi cepet-cepetan. Kalau AR pasti dibantu pembayaran maksimal. Masuk akal, masuk akal, masuk akal. Karena kan AR ada target. Kalau helpdesk nggak ada target ya. Petugasnya juga tidak paham konteks kali. Oke. Pagi Pak, pribadi aku ke KPP Sawah Besar. Dari informasi petugas SPT dan helpdesk dilayani sangat puas sampai selesai. Mantap, luar biasa ya. Idem, KPP Malalaya juga oke banget. Mulai dari security, petugas pengarah, sampai ke helpdesk-nya benar-benar profesional. Ramah, sangat membantu membuat hati tenang dalam mengisi ketidaktahuan WP. Luar biasa ya. Bersyukur dan berterima kasih dapat pelayanan yang terbaik. Siap, luar biasa. KPP Malalaya dan KPP Sawah Besar. Mantap. Ko Awan tanya, kalau logam mulia saya isi nilai saat ini akan terjadi kenaikan harta yang signifikan. Karena dulu harga hanya 500.000 per gram di tahun perolehan. Bagaimana sebaiknya? Tidak masalah ya, tidak masalah. Kolom yang namanya nilai saat ini tidak akan digunakan untuk suruh orang bayar pajak. Ya, saat ini seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu tahun depan. Oke. Di Kortes ada dua nilai, ini jawaban dari Pak Makmur ya. Nilai perolehan itu nilai beli dan nilai saat ini sesuai harga emas saat ini. Jadi nilai perolehan 400.000, nilai saat ini posisi harga emas terbaru. Yes, thank you. Nggak susah kok ya buat harga sesuai harga sesuai sekarang. Habis itu sisa selisih 500.000 ke 2,8 juta per gram tinggal bayar biaya profit progresif. Maknyus katanya. Ada lagi yang dulu 1 gram 7.000, sekarang tiba-tiba jadi kaya raya. Oke, thank you Bapak. Lanjut. Ini video mengenai jawaban live IG. Istri nggak perlu ada NPWP, ajukan non-efektif saja. Oke, kita jawab dari Ibu Kesia. Kok Awan, saya lihat video channel lain, ada lebih bayar, tidak perlu hapus bukti potong. Ada 10A. Apakah terdapat PPh telah dipotong di pihak lain? Dijawab tidak. Walaupun ada tulisan warning, tapi bisa jadi nihil dan berhasil sampai SPT. Oh, gue ngerti ya. Jadi ketika lu menjawab tidak, kan dia warning. Ketika ada warning, lu tetap abaikan, tetap diacuhkan, dicuekin, diokein aja lanjut. Nah, itu bisa juga ya. Artinya kan bukti potong akan dianggap tidak ada. Apakah cara ini bisa dipakai daripada menambahkan penghasilan dalam negeri ya, lainnya sampai batas PTKP? Terima kasih. Menurut saya tidak bisa dipakai ya. Justru Cortex senilai 1,4 triliun ya, ini adalah untuk mendeteksi yang kecil-kecil receh-receh itu gitu loh. Nah, kalau dihapus percuma dong, ya percuma dong korupsi 1,4 triliun ya. Demi mempersulit ya, demi mempersulit warga Konoha, ya kan? Hmm. Capek dong dia udah capek-capek korupsi 1,4 triliun, udah suap sana suap sini, nggak bisa dipanggil KPK, nggak bisa disentuh kejaksaan, tiba-tiba lu hapus dengan seenaknya lu. Jangan dong ya, kasihan dong ya si oknum negeri Konoha-nya masuk gua ya. Bapak Ham Radio,
Halo Pak Awan, suami istri PNS dan NPWP istri sudah non-efektif ya, non-aktif per Desember. Oke. Waktu posting kontak suami, penghasilan istri masuk ke lampiran 1D. Oke, sama-sama PNS ya, dan bukti potongnya di L1E. Pertanyaan, satu, penghasilan istri yang dilapor di SPT suami mesti bersifat final. Yes, betul, final. Maka seharusnya penghasilan istri L1D. Nah, L1D yang punya istri dihapus saja. Oke. Dua, bukti potong istri bagaimana? Bukti potong di L1E juga dihapus, ya, yang punya istri. Nah, lanjut, tambahkan penghasilan istri sebagai PPh final di lampiran PPh final. Setuju Pak ya? Setuju. Thank you Pak Ham. Radio. Bapak LMY. Selamat sore Kak Awan. Mau tanya, saya ada dapat dividen 2024. Nilai dividennya sih kecil. Apakah bisa direinvestasikan? Jawabannya bisa. Tapi ini 2024 sudah terlambat ya. Nah, karena sudah harus diinvest dan lapor di Maret 2025. Apakah tambah dana beli saham yang sama termasuk reinvestasi? Yes, termasuk ya. Beli saham, beli saham termasuk investasi ya. Baik itu saham itu ataupun saham yang lain. Kalau mau saya bayar untuk pajak bagaimana buat billingnya? Kalau mau bayar, maka bayar 10% PPh final melalui metode PPh unifikasi. Ada di YouTube banyak tutorialnya. Oke, Thank you, Pak. Bapak Darmas Sudata Wijaya. Siang, Pak, saya mau tanya. Per 2025, kan saya dan istri udah gabung di Cortex. Kebetulan istri di 2025 ada invest di saham. Ini pelaporannya tinggal dimasukkan ke bagian investasi sekuritas saja kan, Pak? Jawabannya betul ya, betul ya. Semua harta dan penghasilan berdua semuanya masuk di SPT suami. Kan dia digabung nih. Oke. Bapak Budi. Selamat malam, selamat Pak Awan. Saya karyawan dan istri juga karyawan. Tapi Januari Maret dapat bukti potong A1. Tapi April Desember gaji dipotong pajak sebagai tenaga ahli dengan norma karena sudah masuk usia pensiun. Bagaimana saya memasukkan SPT saya atas kedua hal tersebut ya? Makasih. Oke, satu. Yang istri A1-nya masuk sebagai PPh final di SPT suami. Ya kan? Istri udah nggak ada NBP ya? Oke, dua. Em- Istri jika masih ada MPWP maka perlu diajukan NE atau NA ya, non efektif atau non aktif. Yang ketiga adalah oke, yang lainnya semua penghasilan dilapor di suami. Oke, penghasilan A1 suami masuk ke penghasilan dari pekerjaan. Kemudian bukti potong tenaga ahli masuk ke penghasilan dari pekerjaan bebas gitu. Nah, kemudian bukti potong bukti potong semuanya terkumpul di ini di lampiran 1E ya. Nah, L1E bukti potong biarin saja kecuali A1-nya istri dihapus dari sini. Saya rasa begitu, Pak. Oke, kalau ada KB atau LB bisa langsung diproses. Bisa langsung diproses. Kemudian dia kan pensiun ya. Dia pensiun. Ingat apa tadi? Ngomong-ngomong apa ya? Nomor 4. Lupa ngomong apa. Ya, kira-kira begitulah, Pak ya. Thank you, Pak Budi. Selamat menikmati hari pensiun.
Bapak EJ, sepengetahuan saya KB bagus satuin di istri. Yes, satuin istri aja. Bapak Ibu Muriati, kok SU, kok SU kan UMKM sejak 2021 akhir. Saya maksudnya ya, baru punya MPWP 2025. Saya cek di Kortes laporan Januari Desember 2025. Lalu gimana laporannya? Tahu-tahu dikira uangnya sudah banyak, padahal itu hasil menabung usaha dari tahun-tahun kemarin. Satu, perlu aktifkan DJP online ya, djponline.pajak.go.id, buat nomor EVIN dan register. Register di KPP aja deh, nah, biar cepat. Yang kedua, buat laporan SPT mundur ke 2024 dan sebelumnya ya. Jadi walaupun SPT, yang ketiga lanjut SPT 2025 di Cortex. Walaupun MPP baru dibikin 2025, dia tetap boleh aja lapor mundur, gak ada masalah, boleh ya. Thank you Pak Ibu Muriati. Ibu Aisyah, kalau suami istri PNS dan suami punya pekerjaan bebas, mana lebih baik disatukan atau masing-masing ke pelaporannya? Saya punya prinsip istri tidak perlu punya NPWP. Jadi gabung ke suami saja, gitu. Kecuali kecuali ada surat perjanjian pisah harta, maka terpaksa istri eh, wajib harus urus pajak mandiri ya sendiri, gitu. Bapak Sandy Maulina, kok mau tanya satu, kalau istri guru les menjahit dan juga penjahit, jenis usaha atau pekerjaan bebasnya milih yang mana ya dan berapa persen normanya? Oke, pilih KLU yang paling mendekati saja. Yang penting persentase KLU-nya, cari cari yang paling mendekati kebenaran. Nah, biasanya ini pakai norma 50%. Dua, kalau sudah terlanjur menghapus bukti potong LB, bagaimana cara memunculkan kembali? Nah, bisa klik posting ulang. Nah, kalau masih belum bisa, maka bisa apa namanya ya? Bisa input manual. Nah, atau bisa juga hapus konsep SPT dan input ulang dari nol ya, dari awal, jadi dari awal lagi. Tiga, kalau ada LB apakah pakai cara NPPN plus penghasilan dalam negeri lainnya atau boleh hanya pakai penghasilan dalam negeri lainnya dimaksimalkan sampai batas PKP? Boleh, boleh langsung saja ke penghasilan neto dalam negeri lainnya ya, tidak perlu NPPN lagi kalau kalau untuk hilangkan LB ya, udah nggak perlu. Thank you Pak. Oke, Bapak bagaimana caranya? Pak Awan, kalau jual mobil lama 30 juta, nilai perolehannya 45 juta. Berarti kan satu, harta berkurang, betul. Dua, penghasilan otomatis terlapor dalam saldo bank, betul. Tiga, pertanyaan, apakah masih diisi di bagian lain untuk nilai jual? Tidak, tidak perlu lagi. Sudah betul itu. Hanya perubahan di bagian harta saja ya. Tidak ada kolom lain. Seperti di data penghasilan termasuk penghasilan kategori apa, kalau diisikan nanti kenapa ya nggak ada. Oke, sudah betul. Thank you, Pak. Oke, lanjut. Kok selama ini uang dan obligasi atas nama anak ada dilapor di SPT orang tuanya. Sekarang ini anak sudah bekerja dan punya NPWP. Gimana data-data yang ada di laporan bapaknya bisa dialihkan ke laporan anak? Gampang. Satu, buat surat hibah tertulis ya. Hibah tertulis. Tidak wajib notaris. Notaris. Nah, dua, kemudian harta itu dicabut di SPT ortu. Nah, bebas mau tahun 2025 sekarang boleh, mau 2026 boleh, 2027 boleh, silakan aja ya. Yang penting tahunnya sama ya. Surat hibah dengan kejadian menghapus di SPT harus di tahun yang sama. Yang ketiga adalah kemudian di anak tinggal laporkan harta itu dan juga lapor penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya hibah. Udah begitu aja.
Oke, thank you Bu Eli. Udah habis, kita lanjut. Masih ada lagi. Ini Purbaya nggak tahu malu nih ya. Gugat WP ke Petun kalah pula ya. Oke. Hoax pengalaman saya duit-duit ke panitera lanjut ke hakim. Oke. Buzzer ke Menkeu semangat ya. Oke. Kelihatannya pemerintah kurang transparan tersebut dijadikan alasan di pengadilan. Prosedur atau proses yang berbelit sudah mendarah daging di pemerintahan ya agar menggiring WP ke jalan suap atau nego. Ya, inilah ya cerita negeri Konoha. Sistem perpajakan dalam bentuk apapun selalu target jeleknya untuk mengejar target mereka, mencari cara untuk memeras orang yang tidak bermasalah sekalipun atau memperbesar nominal tagihan yang sudah ditentukan. Kurang transparansi secara aturan. Permasalahan proses ataupun nominal yang tertagih didapat dari mana serta perhitungannya asal untuk tercapainya target sama seperti sales. Walah. Mau pemimpin sebagus apapun kalau kebawahannya tidak dijaga atau disidak, semua sampai akar penyelewengan tetap selalu ada serta sanksi yang diberikan tidak berat terhadap orang pemerintahan yang cuma dimutasi atau turun jabatan sama aja kan tetap bermasalah. Betul ya? Pertanyaan gua, Purbaya kok udah nggak sidak-sidak lagi? Kan udah ke bank apa? Bank BNI, udah ke Bank Mandiri. Kok nggak sidak lagi? Semua hanya pencitraan omong kosong. Emang paling aneh di Jen Pajak Bea Cukai kita ya, kalau keluarin surat kurang bayar sekian, tapi giliran ditanya, bagaimana angka itu didapat jawabannya rahasia katanya. Lah kita wajib pajak hitungnya bagaimana kalau rumusnya rahasia ya? Memang tolol itu ya si DJP sama DJBJ ya di negeri Konoha maksud gua. Salah ketik nggak pro. Oke, siap. Lanjut, ini yang live IG. Ada pertanyaan dari Ibu Desi. Oh ya, jika anak tinggal dan kerja di luar negeri dan tidak punya NPWP, dia punya tabungan di Indonesia dan saham di Indonesia. Apakah harus dimasukin di konteksnya orang tua? Jawabannya boleh ya, dilapor di ortu atas hartanya, tetapi perlu juga lapor penghasilannya ya. Penghasilannya di ortu ini supaya cocok dengan kenaikan harta gitu. Kalau tidak mau lapor harta di ortu, artinya tidak usah juga lapor penghasilan di ortu gitu. Penghasilan anak di ortu eh, nanti bisa dilapor di anak ketika dia balik ke Indonesia. Kan belum tentu dia balik ya. Siapa tahu dia mau goodbye for good gitu ya. Mantap bro, kalau sampai 30 April karena kontes sering ngambek. Iya, kita doakan ya supaya batas pelaporan SPT ini mundur sampai April lah. Pengajuan NPPN lewat administrasi kontes prosesnya berapa lama? Ada yang 5 menit jadi, ada yang 5 hari juga belum jadi. Jadi silakan dicoba aja, dipraktekkan sendiri ya. Ada yang cepat kayak gue, ada juga yang lama berhari-hari nggak jadi. Pak, saya sudah lapor SPTOP bulan Februari, tapi pakai pembukuan. Waduh, kemudian permohonan MPPN. Dapat, bisa buat koreksi untuk dapat 2025 tetap pencatatan UMKM. Jawabannya bisa ya, bisa segera lakukan pembetulan ya. Ubah metodenya menjadi pencatatan. Nah, gitu. Thank you, Pak Nick. Ibu Ina, jika tidak punya penghasilan dari pekerjaan dan tidak ada usaha, maka ada penghasilan bersifat final. Hanya ada penghasilan berfinal. Apakah perlu ajukan PPN? Nggak usah. Kalau yang hanya final-final doang atau yang tidak bekerja, nggak usah NPPN. NPPN itu hanya untuk orang yang pekerja bebas atau usaha. Usaha termasuk UMKM ya. Ibu Imelim, kawan, IOI sudah diberlakukan ya? Jawabannya sudah sejak zaman dahulu. Sudah ya. IOI sudah sejak dahulu. Oke. Kemudian berarti apa betul balance kita meskipun pakai broker forex luar negeri tetap bisa kelihatan? Jawabannya iya, iya. Ya, semuanya di seluruh dunia bisa kelihatan DJP. Kemudian, lalu jika ada contoh sebagai berikut. Kita deposit modal trading 100 juta. Lalu selama 2025 kita profitnya 80. Sehingga total menjadi 180. Lalu 60-nya di withdraw dan sisanya 20 dong. Ya, iya, sisa. Oh, langsung withdraw semuanya sisa 120. Oke.
Pertanyaannya, nomor satu. Pertanyaannya adalah, gue kecilin dulu deh. Nah, pertanyaannya adalah satu, pajak yang kita bayarkan dari penghasilan 60, betul ya kok? Dari 60, 80 dong, masa 60? Dari 80, Bu. Pajak dihitung dari penghasilan yang 80 dong. Kan penghasilannya 80 gitu. Mengenai ditarik nggak ditarik, ditarik itu nggak ada urusan ya. Penghasilannya berapa? Nah, penghasilannya 80 di sini. Kan tadi Bapak bilang 80 ya. Modal ditambah sisa profit yang 120 dicatat di bagian setara kaskah atau di mana? Ini forex ya. Ini forex, bisa ke setara kas, bisa juga ke investasi lainnya sih. Jadi bebas sih menurut gue ya. Lalu pencatatannya dibuat menjadi dua bagian. Modal 120, profit 20, nggak perlu lagi ya. Nggak perlu lagi pencatatan harta memisahkan mana yang modal, mana yang profit. Nggak usah gitu. Penghasil, oke. Karena saya pikir, misal suatu saat withdraw 100 tersebut tidak akan dikenakan pajak karena modal tersebut adalah harta yang sudah dilaporkan sesuai dengan penghasilan. Oke. Withdraw tidak akan mengubah eh, nilai penghasilan ya. Nilai penghasilan. Nilai penghasilan adalah 80 yang terhitung di awal. Terhitung di transaksinya ya. Gitu. Betulkah seperti itu atau bagaimana? Tiga, pencatatannya pakai IDR atau USD? Oke, USD yang dikonversi ke IDR ya. Nah, karena catatannya di broker adalah USD. Thank you so much. Terima kasih Bu. Sama-sama. Begitulah kira-kira ya. Kok, surat pernyataan omset di bawah 500 juta ada template-nya nggak? Minta dong. Surat pernyataan ini belum perlu ya. Surat ini belum perlu karena belum perlu digunakan. Oke, surat ini hanya digunakan untuk UMKM yang menjual jasa yang hendak dipotong PPh 23 atau 0,5% oleh atau 0,5% oleh marketplace ya, oleh marketplace. Nah, sedangkan PMK mengenai marketplace memotong itu sedang ditunda oleh Pak Purbaya gitu. Nah, sedangkan untuk ini bukan jasa ya. Ini bukan jasa, ini menjual barang ya. Nah, sedangkan untuk WPOP yang menjual jasa itu cenderung tidak bisa pakai PPh final 0,5% gitu loh. Jadi cerita mengenai formulir pernyataan omset itu kan hanya muncul di PMK yang membahas mengenai pemotongan oleh marketplace. Nah, berhubung PMK itu ditunda oleh Purbaya, maka sudah nggak ada lagi gitu loh. Kalau tetap mau formulir itu ada di PMK. Gue lupa PMK berapa ya? PMK mengenai, coba kita cek ya. PMK pemotongan PPh UMKM oleh marketplace. PMK 37 2025 ya. PMK 37 2025. PMK 37 2025. Waktu itu. Di situ ada. Di lampirannya ada. Oke. Cuman nggak jadi pakai karena si Purbayanya sok jagoan ya. Si Purbaya sok jagoan maunya menunda gitu ya. Ya sudahlah, kita ikutin aja. Mudah-mudahan diperpanjang. Oke. Gua dengar-dengar sih udah pasti diperpanjang, tapi nggak tahu ya benar apa enggak. Setuju banget diperpanjang karena Cortex suka error dan masih bingung cara isi dan terkendala libur juga. Oke. Kan ini kan DJP libur nih. DJP libur tanggal 18 sampai 24. Sebelumnya informasi kan DJP itu kan nggak ada libur. DJP itu cuma libur di tanggal 19 dan tanggal 21 2022. Yang lain dia nggak libur. Itu informasi sebelumnya. Tapi informasi terbaru, DJP libur satu minggu. Kalau libur satu minggu itu udah petanda ya, petanda ciri-ciri bakalan diperpanjang gitu. Lagi pula DJP nggak rugi kok diperpanjang ya. Cuman dia mau nunggu di akhir-akhir bulan ya. Jangan sampai sekarang
Sekarang diumumkan, semua orang langsung berhenti melapor kan. Jadi dia di akhir Maret baru diumumkan gitu ya. Setuju perpanjang. Pak Awan, kita buat PTP 2023, tapi PTP-nya belum aktif sampai sekarang karena administrasi belum selesai dan izin usaha tiba-tiba hilang. Waduh, dan baru aktif di 2026. Apakah masih bisa pakai PPh final 0,5% sampai 4 tahun ke depan? Jawabannya nggak bisa ya, 23, 24, 25, 26. Oke. Maksimal maksimal 4 tahun sejak berdiri, artinya selesai di Desember 2026. Oke. Jadi solusinya sebaiknya buat PTP baru saja di 2026 ini, gitu ya, supaya bisa dapat 4 tahun lagi. Pak Gusti Putu Darsana, setuju diperpanjang sampai 30 April. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Bapak Toko JM, saya tahun ini 2026 baru tertib pajak. Saya baru lapor harta dan aset 2025. Sedangkan perolehan aset dan harta tersebut didapatkan dari 2016 hingga 2026. Apakah bisa saya lapor SPT 5 tahun ke belakang di Kotes? Jawabannya satu, SPT mundur 2024 dan sebelumnya. Nah, ini harus pembetulan di sistem lama, yaitu DJP online ya, DJP online. Dua, SPT 2025, inilah yang di Cortex. Ya. Apakah bisa saya lapor 5 tahun ke belakang di Cortex dan bagaimana caranya? Gitu ya. Jadi ke DJP online, Pak, kalau mau mundur 2024 dan sebelumnya. Bapak Kelambi, setuju perpanjang sampai SPT tahunan PPHOP 2025 sampai 15 April Libur Lebaran. Siap, terima kasih Pak. Gara-gara puasa dan persiapan Lebaran bikin semua orang nggak fokus bikin SPT. Betul, setuju gue. Pasti diperpanjang, yuk taruhan. Ayo kita taruhan Pak ya. Ya, ya kita taruhannya sama-sama diperpanjang gimana taruhannya? Extend katanya. Harusnya diperpanjang lah ya. Di samping konteksnya ribet, orang-orang juga masih di kampung. Setuju. Harus diperpanjang lah sampai Desember 2026. Jangan dong, Desember 2026. Harusnya dari kantor pajak itu makin intensif buat video bagian ini diisi apa, ini diisi apa, kalau nggak tahu gimana. Masalahnya, Cortex sekarang asli dan ribet dah. Semua dibintangi termasuk NPWP Bank, KSIE lah, harga saat inilah. Lah, siapa yang perhatiin kalau nggak rencana dijual ya, contohnya rumah. Kalau ditanya pribadi terbatas, contoh nomor kendaraan, bla bla bla. Macam bunga obligasi negara contohnya, harusnya otomatis masuklah ke yang sudah final atau dibuat gampang aja bunga berapa persen sistem yang dihitungin. Orang tidak tinggal cek dan edit kalau nggak sesuai. Gini kalau mau lapor dibuat susah nih. Harusnya dibuat sesimpel mungkin sampai sistemnya kalau mau isi detail udah simple klik ya. Formulir dulu malah simple banget dan di guide. Yang goblok lagi import pakai XML. Goblok itu yang desainnya. Excel lah kalau orang-orang biasa. Ini XML. Setuju ya. Gua pakai MacBook. Gue tidak pernah menyentuh XML karena kayaknya nggak bisa di MacBook ya. Gue nggak ngerti juga anyway. Bapak Daniel, Pak, di video tahun lalu itu kan ada tutorial soal penanganan lebih bayar PPh lima. Kalau penerapannya di Kotes bagaimana ya? Kan muncul otomatis. Makasih sebelumnya. Cara tahun lalu 2024 sudah tidak bisa dipakai di 2025 Cortex ya. Nah, di era Cortex, satu, bukti potong tidak perlu dihapus ya, biarin saja. Yang kedua, jika terjadi LB, maka tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya, gitu, supaya tidak LB. Udah gitu aja gampang. Kawan, kalau emas batangan sebaiknya diisi harga yang sama dengan tahun perolehan atau nilai harga saat ini. Jawabannya tahun adalah tahun perolehan ya, tahun perolehan beli. Yang kedua, kemudian harga perolehan adalah harga beli ya. Nah, nilai saat ini adalah kalau saya gunakan 2,5 juta per gram gitu. Kalau emas gampang dicek ya, pasti dikejar kalau masukannya harga beli 10 tahun yang lalu. Bapak Henry, tanya ke Awan, untuk final 0,5% mengcover LB di SPT tahunan dengan menambahkan penghasilan neto dan negeri lainnya menjadi kurang bayar. Pelunasan kurang bayar tersebut kodenya apa? Oke, nah ini sudah betul ya. Tidak perlu buat kode billing mandiri ya. Bapak cukup klik yang namanya tombol bayar dan lapor.
Nah, kemudian sistem akan membuatkan e-billing untuk Bapak bayar. Gitu. Ada yang menjawab ya, simpan lapor, bayar diklik, maka akan langsung terbit ID billing sesuai nilai kurang bayar. Siap, terima kasih Pak. Bapak Springfish, bukan mau diperpanjang, tapi harus diperpanjang. Cortex ribet asli, 6 jam sehari. Buset. Sudah hari keempat masih belum selesai. Buset. Kenapa sih harus masukin manual NPWP bank-bank? Itu kan tugas pegawai pajak, bukan kami yang mau bayar. Ya, betul ya. Nambah kerjaan kita cari info bank, NPWP bank, sekuritas, dan lain-lain. Betul ya? Oke teman-teman ya, mudah-mudahan DJP mau memperpanjang pelaporan SPTOP ya. Gue sih sudah yakin diperpanjang ya, dan banyak orang sudah bilang akan diperpanjang. Ya mudah-mudahan lah ya. Tidak ada ruginya bagi DJP sih. Cuman mungkin ya dia mau nunggu-nunggu akhir bulan lah untuk diumumkan gitu. Teman-teman sampai jumpa, semoga terbantu.